Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Arfani. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya ingin mempresentasikan dan sedikit menjelaskan dari hasil best practice saya di selama PPG di UPS Tegal, dan best practice saya ini bertempat di tempat PPL saya, yaitu di SMP Negeri 4 Kota Tegal. Dan judul dari best practice saya adalah layanan konseling individu dengan pendekatan behavior dan teknik kontrak perilaku. Oke, untuk 5 menit ke depan semoga penjelasan saya bisa dipahami dan jelas ya, dan nantinya semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, langsung saja ya, untuk mempersingkat waktu, pendahuluan terlebih dahulu bahwa sebelumnya best practice saya adalah layanan konseling individu. Jadi layanan konseling individu ini adalah berupa bantuan proses yang berpusat pada orang ya, secara personal atau secara individu. Dan proses konseling ini diawali ketika ada hubungan yang terbentuk antara konselor dan konseli yang akan bergerak maju untuk mengatasi masalah bersama. Dan melalui konseling individu ini, nantinya saya ingin menyelesaikan masalah bersama dengan salah satu peserta didik yang memiliki masalah dengan melakukan aksi tindakan bullying kepada salah satu teman sekolahnya di SMP 4 Kota Tegal. Kemudian untuk mengatasi permasalahan ini, saya selaku konselor melakukan layanan konseling individu menggunakan pendekatan behavior dan teknik kontrak perilaku. Jadi, pendekatan behavior ini adalah suatu proses di mana saya membantu peserta didik dengan menerapkan pendekatan-pendekatan perilaku untuk mengatasi masalah yang dihadapi, yaitu permasalahan tindakan bullying dan menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh peserta didik nantinya. Kemudian konseling behavior ini merupakan teknik dalam konseling yang berlandaskan teori belajar yang fokus kepada tingkah laku individu atau tingkah laku peserta didik, yaitu untuk membantu konseli atau peserta didik mempelajari tingkah laku baru dalam memecahkan masalahnya melalui teknik-teknik yang berorientasi kepada tindakan. Dari prinsip-prinsip dasar kontrak perilaku itu apa? Yang pertama adalah bersifat penguatan, di mana kontrak yang disertai dengan penguatan, dan nantinya akan diberikan reinforcement, diberikan segera ya setelah perilaku yang diinginkan ini sudah muncul. Kemudian juga dilakukan kesepakatan terbuka. Jadi di dalam kontrak perilaku ini ada kesepakatan perilaku yang harus dilakukan ataupun dihindari oleh si konseli ini agar nantinya memiliki perilaku yang lebih baik tentunya ya, agar tidak melakukan hal-hal tindakan bullying seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, jadi di situ dilakukanlah kesepakatan ya. Kemudian juga bersifat keadilan. Jadi kontrak ini itu bersifat adil ya. Kemudian jelas mengenai target tingkah laku apa yang harus dirubah menjadi tingkah laku baru yang nantinya akan diharapkan menjadi kebiasaan si peserta didik ini. Kemudian di kontrak perilaku ini juga ada keterangan ya, ada keterangan berapa lama kontrak dari kontrak perilaku ini. Jadi teknik ini dipilih dengan pertimbangan bahwa individu dilatih untuk membuat perilaku baru dengan memberikan reinforcement ketika perilaku yang diinginkan dapat terwujud, sehingga siswa tersebut nantinya cenderung akan mengulangi perilaku baru itu dan diharapkan akan menjadi sebuah kebiasaan atau habit baru ya. Dan metode penelitian yang saya pakai adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mengumpulkan data dari latar belakang alami yang bermaksud untuk menjelaskan segala fenomena yang terjadi. Kemudian subjek penelitian saya yaitu salah satu siswi ya, saya kelas 8 dengan inisial N. Kemudian alat atau instrumen yang saya gunakan yaitu berupa alat tulis, video, dan instrumen yang saya gunakan menggunakan pedoman wawancara dan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Selanjutnya, hasil penelitian bentuk dan faktor perundungan yang terjadi adalah bullying verbal.
yaitu si pelaku ini menuduh, membentak, menghina, dan menggosipi si korbannya. Kemudian juga adanya bullying fisik, di mana si pelaku ini melakukan pemukulan, menyubit, menampar, menarik, dan mendorong. Dan yang terakhir yaitu si pelaku ini melakukan bullying psikologis, antara lain yaitu mempermalukan, memelototi, dan sampai mendiamkan. Itu yang dilakukan oleh si pelaku ini atau si konseli saya ini. Kemudian kesimpulan dan hasil layanan proses layanan konseling individu ini yang dilakukan menggunakan teknik behavior kontrak perilaku berlangsung dengan suasana yang nyaman. Konseli bisa lebih terbuka dalam mengungkapkan masalah yang sedang dialaminya. Kemudian pelayanan dengan menerapkan teknik behavior kontrak perilaku juga bisa meningkatkan pemahaman konseli terkait perilaku yang dilakukan dan membuat efek jerah. Konseli juga sudah berjanji untuk membuat dan melaksanakan kontrak perilaku yang nantinya akan diawasi setiap hari oleh konselor, perangkat kelas, dan wali kelas selama waktu kontrak yang sudah ditentukan. Nah, itu hasil dan kesimpulan dari layanan konseling individu menggunakan pendekatan behavior dan teknik kontrak perilaku. Seperti yang sudah saya bicarakan tadi, bahwa waktu yang saya gunakan untuk mempresentasikan hanya 5 menit, dan waktu itu sudah lewat ya, sekarang udah 6 menit. Saya akhiri sampai di sini, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.